Dinia Putri Padang Panjang itu didirikan oleh Bunda Rahmah Indonesia di tahun 1923, tepatnya tanggal 1 November tahun 1923. Bunda Rahmah sendiri sebenarnya sempat belajar dengan kakak beliau, Bunda Rahmah Al-Junusi, di sebuah sekolah yang didirikan oleh kakak beliau, namanya Dinia School. Juga belajar kepada beberapa ulama di Minangkabau, diantaranya Ayah Bui Hamka, kemudian dari Syekh Muhammad Jambe dan beberapa syekh lain. Nah, ketika belajar, Bunda Rahmah merasa ada perasaan tidak nyaman ya ketika menanyakan hal yang sifatnya kewanitaan yang ditanyakan kepada gurunya di hadapan murid laki-laki. Akhirnya beliau meminta restu kepada kakak beliau agar didukung untuk mendirikan sekolah khusus wanita. Beliau menyiapkan Dinia Putri Padang Panjang di tahun 1973 itu untuk mencetak para guru sebetulnya. Dengan prinsip beliau itu, di tangan wanita terdidik akan lahir generasi berkualitas baik. Maka di tahun 23 itu beliau berprogramnya itu adalah di awalnya 7 tahun ya. Jadi kelas 3, 4, 5, 6 SD ditambah 3 tahun tingkat sanawiyah, itu 7 tahun siap jadi guru. Itu luar biasa itu program. Kalau anak sekarang SMP sanggup gak jadi guru? Nah, itu programnya seperti apa? Nah, terus berjalan waktu, Bunda Rahmah merasa bahwa tidak cukup ya cuma sampai tamat tingkat sekolah menengah pertama itu, maka beliau dirikan Kuliatul Muallimat Al-Islamiyah tingkat aliyah atau tingkat SLTA. Ini yang kemudian diadopsi oleh negara kita menjadi SPG dan PGA. Nah, tapi beliau merapikan yang kelas 3, 4, 5, 6 SD menjadi 1 tahun, sehingga sanawiyahnya 4 tahun, madrasah aliyahnya 3 tahun. Tetapi di tahun 1967 Bunda Rahmah merasa tidak cukup seorang guru tamat dari tingkat SLTA saja, harus tamat perguruan tinggi. Maka beliau mendirikan perguruan tinggi Dinia Putri saat itu, baru 1 fakultas namanya Fakultas Tarbiyah, yang sampai sekarang masih tetap ada dengan 2 prodi, itu untuk guru usia dini atau PAUD dan untuk guru agama di sekolah menengah atau PAI, pendidikan agama Islam. Nah, Bunda Rahmah di samping seorang pendidik, beliau juga seorang bidan. Jadi di tahun 34 beliau mendapat sertifikat kebidanan dari Rumah Sakit Kayu Tanah, berpraktek sebagai bidan. Beliau juga seorang pejuang. Di tahun 40 beliau mendirikan Batalion Merapi, 4 pasukan besar yang kemudian menjadi tentara keamanan rakyat untuk Padang Panjang dan sekitarnya, yang menjadi TNI untuk Padang Panjang dan sekitarnya. Jadi dalam diri beliau ada keterpaduan seorang ulama, seorang pakar kesehatan sebagai bidan, sebagai tentara pejuang, dan sebagai pendidik. Jadi kita di tahun 2003 melakukan namanya program re-engineering, artinya menata ulang pondok pesantren dengan standar manajemen modern yang lebih baik, dengan menyiapkan materi-materi kurikulum yang kekinian untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi khalifah. Jadi kalau di Dinia Putri konsepnya yang beliau siapkan itu adalah
karena wanita itu akan menjadi seorang ibu dan istri, maka tentulah beliau menetapkan bahwa akan berbeda proses pendidikannya antara calon ayah dan calon suami, yaitu laki-laki. Maka kita fokus tetap pada pendidikan perempuan. Yang kita laksanakan sekarang di Dunia Putri sebetulnya termasuk saat kita melaksanakan kurikulum ya, dengan Quran, Sunnah, kemudian Qalb, Brain, Attitude yang kita lakukan. Ternyata itu adalah aplikasi apa yang sudah Bunda Rahma ajarkan dan berikan sejak awal pendirian Dunia Putri Padang Panjang. Jadi kita menggali kembali, kemudian semua strategi, kemudian metode-metode itu sudah adalah warisan dari Bunda Rahma Indonesia yang kita siapkan dengan konteks kekinian. Nah, misalnya Bunda Rahma mengatakan bahwa semua guru harus bisa memberikan strategi pengajaran sehingga pelajaran itu menjadi hidup dalam jiwa murid-muridnya. Coba bayangkan, bagaimana guru mengajarkan itu jadi hidup? Berarti mesti ada prakteknya, gitu. Prakteknya, misalnya apa? Saat anak misalnya untuk paham gitu, nikmatnya wudhu, gitu. Itu kan harus hidup, nggak bisa dengan cerita. Tapi mereka ketika berwudhu mereka lebih nyaman, mereka rasakan kesehatan dengan berwudhu itu, gitu, contoh. Kemudian juga Bunda Rahma pernah menampilkan ya, ada sebuah foto yang kalau bisa kita lihat di Museum Rahma Indonesia. Dia mengatakan pendidikan yang maha penting itu adalah pendidikan sholat untuk khusyuk. Nah, standar khusyuk yang harus diberikan kepada anak-anak kita gitu. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa khasiin. Jadi kalau Allah mengajarkan kepada kita, kalau ada masalah datang kepada aku, kata Allah, tapi dengan sabar dan sholat. Tapi itu nggak bisa kalau kamu nggak khusyuk. Dan khusyuk itu adalah latihan dari fokus. Saya dari Malaysia, Negeri Sembilan. Saya mau ke sini sebab ayah saya suruh. Apa kata ayah? Mula saya nak sekolah dekat pesantren ayah saya. Lepas tu ayah saya kata tak mengapa, tapi ayah saya suruh sekolah dekat sini. Ni di Dunia Puteri. Belajar luar negara, negeri, antarabangsa.